Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat menuntun jalan hidup kita, bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya. Kalau kita perhatikan, surat Roma itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma untuk menjelaskan dasar-dasar Injil. Ya. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan hanya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ketika memasuki pasal 6, Paulus menjawab kesalahpahaman. Ya. Jadi ternyata muncul satu kesalahpahaman bagi jemaat-jemaat yang ada di Roma, yang dimana mereka beranggapan bahwa karena telah ditebus dengan kasih karunia, sehingga untuk melakukan dosa bisa melakukan dosa dengan seenaknya. Menjawab akan kesalahpahaman itu, Paulus dengan tegas berkata bahwa sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak maksudnya apa? Sekali-kali ketika kita menerima kasih karunia, kita tidak bisa juga untuk berpikiran atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Nah, kalau kita tarik dari budaya kehidupan pada waktu itu, pada masa itu konsep hamba sangat dipahami oleh masyarakat Romawi. Ya. Karena perbudakan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada zaman itu. Nah, seorang hamba sepenuhnya berada di bawah kuasa tuannya dan hidup untuk menaati setiap perintah tuannya. Kemudian melihat akan hal itu, Paulus menggunakan gambaran ini yang sangat dekat dengan kehidupan mereka untuk menjelaskan bahwa secara rohani setiap orang juga berada di bawah suatu penguasaan. Ya. Paulus kemudian menjelaskan bahwa setiap orang pasti menjadi hamba. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang menjadi persoalannya adalah siapa yang kita taati, karena apa yang kita taati akan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dalam Roma 6 ayat 16, di situ Paulus berkata bahwa kamu adalah hamba dari Dia yang kamu taati. Sehingga pertanyaan bagi kita sekarang bahwa siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita hari-hari ini? Yang pertama, dosa menjadi Tuhan yang membawa kematian. Apakah ketika muncul satu pertanyaan siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, apakah dosa menjadi Tuhan atas hidup kita? Di mana Paulus menjelaskan bahwa ketika seorang terus menaati dosa, ia sedang menjadikan dosa sebagai tuannya. Dia menjadikan dosa itu sebagai tuannya. Dosa tidak pernah puas hanya menjadi tamu dalam hidup kita. Dia tidak puas kalau cuma datang bertamu, tidak. Melainkan dosa selalu ingin menjadi penguasa. Yang dimana awalnya dosa terlihat kecil dan menyenangkan, ya. Hanya begitu datang mungkin sesekali. Namun jika terus kita izinkan kemudian kita pelihara, dosa akan menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai perkataan kita, dan tindakan kita. Karena itu Paulus berkata bahwa akhirnya dosa membawa kepada maut. Jika kita memberi kesempatan bagi dosa, sedikit demi sedikit dosa mengambil alih hidup kita. Ya, contoh, ada di sini saya jabarkan contoh-contoh tuan dosa, ya. Dosa bisa menjadi tuan dalam berbagai bentuk. Saya kasih contoh, berdusta, keserakahan, kemarahan, kepahitan, hawa nafsu, kesombongan, iri hati, dan cinta uang. Itu merupakan bisa menjadi tuan atas hidup kita kalau kita mau bertuan akan itu. Namun Paulus berkata menekankan jangan sekali-sekali menjadikan dosa itu sebagai tuan. Ya. Semua dosa itu memiliki pola yang sama. Awalnya kita merasa kita yang menguasai dosa itu.
Kita masih mampu menguasai diri kita. Tetapi akhirnya lama-kelamaan dosalah yang menguasai kita. Sehingga jangan kita hidup diperbudak oleh dosa. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita sama seperti Gehazi dalam kitab 2 Raja-Raja. Yang dimana Gehazi adalah pelayan Nabi Elisa. Ia setiap hari melihat kuasa Tuhan bekerja. Namun ia membiarkan dosa itu menguasai dirinya. Yaitu dosa apa? Keserakahan. Keserakahan membuatnya berdusta. Kebohongan membawanya kepada hukuman. Akhirnya ia terkena penyakit kusta yang menghancurkan Gehazi, bukan hanya kebohongannya, tetapi karena ia membiarkan dosa menjadi tuan atas dirinya. Sehingga marilah kita dalam kehidupan kita jangan menjadikan dosa itu sebagai tuan, ya. Yohanes 8 ayat 34, di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sehingga sangat jelas firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi hamba dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, berarti kita hamba dosa. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, perhatikan ini, ia melahirkan maut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalau kita menjadikan dosa itu sebagai tuan, ujungnya adalah maut. Sehingga jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jika kita terus menaati dosa, dosa akan menjadi tuan atas hidup kita. Langkah yang harus kita ambil agar dosa ini dia tidak menjadi tuan atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan memberikan ruang kompromi, ya. Melainkan marilah kita putuskan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan sebelum itu mengikat kita. Kemudian yang kedua, kalau tuan yang kedua yaitu kebenaran menjadi tuan yang membawa kehidupan. Nah, inilah yang harus kita pegang dan harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 6, Roma pasal yang ke-6 ayat 22, di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus berkata bahwa sekarang kita telah dibebaskan dari dosa, ya, dan menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah bukan berarti kehilangan kebebasan. Melainkan, di dalam Tuhan kita menemukan kebebasan yang sejati. Kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Ya. Tuhan memberikan karunia. Ingat, karunia adalah pemberian yang dimana seharusnya kita tidak layak menerima akan hal itu. Namun kita dilayakkan dan kita tetap diberi karena kasih-Nya. Ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita, kita hidup dalam kebenaran. Karena Kristus itu adalah firman dan firman itu adalah kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Sehingga bagaimana kita mau jadikan kebenaran adalah Tuhan atas hidup kita. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Contoh Tuhan kebenaran. Jika Kristus menjadi Tuhan kita, maka hidup kita akan terlihat melalui apa? Ya. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, kejujuran. Akan terlihat dari kejujuran, walaupun mungkin dalam keadaan pekerjaan harus rugi, tetapi kita harus jujur. Kasih, ya. Pengampunan, kerendahan hati, ya. Kekudusan, ketaatan, kesetiaan. Itu merupakan contoh-contoh ketika kita menjadikan kebenaran adalah Tuhan atas hidup kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sama seperti halnya Yusuf. Dia menjadikan kebenaran sebagai Tuhan atas hidupnya. Allah Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Yusuf memilih menaati Tuhan. Walaupun ia memang dipenjara, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kebenaran menjadi Tuhan yang membawa kehidupan. Ya. Dalam Yohanes 8, kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai ke 32.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Wah, janji yang luar biasa. Ya, ada kebebasan di dalam kebenaran. Ada manfaat ketika kita menjadikan kebenaran sebagai Tuhan dalam hidup kita. Hidup dipimpin Roh Kudus, karakter kita semakin serupa Kristus, mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, memiliki pengharapan hidup yang kekal. Karena itu janji firman Tuhan. Sehingga ketaatan kepada Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa kehidupan. Dan pada akhirnya langkah yang kita harus ambil, jadikan firman Tuhan sebagai dasar setiap keputusan. Belajar taat akan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Setiap hari kita sedang memilih siapa yang akan kita taati. Dan siapa yang kita taati, dialah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan berkata, jadikan kebenaran sebagai Tuhan atas hidup kita. Dalam surat Efesus, Paulus berkata, terimalah juga ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana agar dosa tidak menjadi Tuhan atas hidup kita? Kita harus memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan menyingkapkan dosa yang tersembunyi, menegur saat kita mulai kompromi, ya, memberi kekuatan berkata tidak kepada pencobaan, kepada dosa, dan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Semakin kita hidup menurut firman Tuhan, semakin nyata bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya Bapak Ibu semuanya dapat diberkati lewat firman Tuhan yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, kebenaran sebagai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau yang ajar kami terus Tuhan, Engkau mampukan kami berjalan menurut firman-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami, dan kami keluarga GPD El Shaddai Magelang telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hati kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.